إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertama, terkait suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya dari pekerjaan yang haram, saya masih bingung memahami antara hadis tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram dan neraka lebih baik baginya. Dengan kaidah fikih, perubahan kepemilikan akan merubah status apa yang haram menjadi halal. Seperti pada kasus seorang suami yang menjadi hakim yang berhukum tidak dengan hukum Islam, gaji yang diterimanya haram. Tapi ketika diberikan pada anak istrinya, maka statusnya menjadi halal. Apakah itu artinya gaji haram dari suami tadi boleh dimanfaatkan oleh istri dan anaknya untuk kebutuhan makan minum? Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW di atas? Apakah cukup bagi istri dengan mengingkari pekerjaan suami atau selalu berusaha memberikan nasihat kepada suami akan meninggalkan pekerjaannya? Ataukah si istri harus mencari nafkah sendiri yang bisa memastikan kehalalannya dan menolak nafkah? Ya, ini intinya ini istri yang baik ya, yang peduli dengan halal dan haram. Ya, jadi yang pertama, haram itu bisa karena zatnya, bisa karena cara mendapatkannya. Nah, dalam pertanyaan ini, maka haramnya karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Yaitu apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Misal nyuri, korupsi, gitu kan. Tadi dibahasakan dia sebagai hakim, berhukum dengan selain hukum Islam, gitu. Maka kita pilah-pilah nih, gitu. Ya, kita pilah-pilah. Kalau emang itu adalah harta yang kemudian mencuri, korupsi, itu jelas haram. Jelas haram. Tapi kalau gaji hakim, nah, tadi dalam kitab tadi loh, bagaimana posisi dia ketika dia menghukum? Kalau emang hukumnya, misal mencuri, hukumnya cuma di penjara setahun atau mungkin sebulan atau 5 bulan, padahal hukum syariatnya potong tangan, maka harusnya dia tidak meyakini bolehnya atau tidak meyakini baiknya hukum positif ini. Kalau dia meyakini itu ya, maka ya penghasilannya haram. Tapi kalau kemudian dia nggak meyakini, tapi cuma karena istilahnya apa ya, pengen menjadi orang yang kemudian diberikan amanah untuk menegakkan hukum. Nah, dia meyakini hukum Islam tetap yang lebih baik, maka insya Allah gajinya nggak ada masalah ya. Gitu. Nah, lalu sikap istri gimana? Khawatirnya nanti dia kena hadis ini nih, gitu kan. Maka dalam hal ini, ya kalau istri tahu proses bisnis yang dikerjakan suaminya ini haram, maka kalau memang dalam kondisi darurat, dia nggak punya kerjaan yang lain, nggak punya penghasilan yang lain, maka kemudian si istri ini menerima nafkah dari suaminya, maka nggak apa-apa. Karena emang nggak punya yang lain. Tapi kalau si istri punya kreativitas, kemudian dia bisa nyari yang halal, entah jualan, entah dagang, entah apalah, maka itu juga lebih baik. Poinnya adalah memang benar Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullu lahmin nabada min suhtin panarau aulabih, setiap daging yang tumbuh dari ya, harta suap dan seterusnya, korupsi dan seterusnya, maka api neraka lebih layak untuk menjilatnya. Maka itu bagian dari pernyataan umum. Pernyataan khususnya kita lihat si istri sama anaknya gimana. Oh, dia juga nggak punya kerjaan, dia orang jauh, tergantung sama suaminya. Ya sudah, nafkah dari suaminya itu diterima secukupnya. Nah, lalu terkait istrinya ya kalau bisa buka usaha, buka. Kalau udah usaha jalan, ya bilang sama suaminya, maaf mas, saya nggak terima lagi gajimu gitu, karena gajimu itu dari pekerjaan yang tidak dibenarkan. Ya biar pikir juga suaminya, karena kalau suaminya nggak dinasihati gitu, kadang suami itu ya terus saja berbuat yang salah. Wallahu ta'ala.